Oke, Bang, sedikit Bang terkait kritikan seorang Tio Ardianto, salah satu BIM atau dari UGM sendiri terkait soal minta di stopnya yaitu MBG sendiri Bang. Nah, Ya. mendengar gimana Bang? Ya gini, ini menyangkut pendidikan gitu, karena menyangkut mantan ketua BEM atau terkait terhadap kritikan pemerintah. Memang dalam teori rekonstruksi demokrasi negara Indonesia ataupun negara-negara lainnya gitu ya, memang kritik itu perlu. Nah, tapi harus kritik yang bermartabat. Kalau di Amerika, presiden dibilang gila, memang tidak diproses, tapi masyarakat Amerika menyadari gitu, walaupun kamu teriakin presiden gila, ternyata presidennya normal, berarti kamu yang gila gitu. Sehingga mereka itu punya sanksi sosial, sanksi moral gitu. Sehingga di sana nggak akan ada orang seberani atau senekat itu, selain orang yang benar-benar gila gitu. Nah di sini saya rasa orang ini orang gila, orang yang tidak waras. Ya, kalau mau bicara berdebat tentang MBG, saya berani berdebat tentang MBG. Bahwa MBG itu adalah satu anugerah Tuhan melalui Pak Prabowo, ya, di mana puluhan juta masyarakat Indonesia bisa diberi makan gitu. Kan sudah dibagi bahwa nilai MBG itu 10.000 buat makanannya gitu. Dan itu sudah memenuhi syarat gitu. Tapi kalian masih mengecilkan seolah-olah telur itu makanan yang sepele. Bagi saya menu satu telur itu sudah sama dengan satu nasi, pakai nasi, kemudian menu makanan siang lengkap gitu. Kalau bosan ya tinggal subsidi silang aja, makanan itu dimakan ibunya kasih ayam ke anaknya. Nah, bahkan guru-guru sekarang pada cerdik, kalau ada murid yang tidak datang, itu dibagikan kepada masyarakat-masyarakat yang kelaparan di samping sekolah, itu masih banyak gitu. Nah, jadi ketika terjadi keributan atau ada kecurangan, itu langsung di stop dapurnya. Ketika terjadi komplain secara media sosial, langsung tidak menerima manfaat para penerima manfaat tersebut atas dapur itu. Sehingga mereka sekarang berusaha maksimal mendukung pemerintah. Karena di MBG itu bukan urusan swasta, tapi investasi pribadi yang mereka diawasi oleh 5 pegawai yang dibayar atau digaji oleh pemerintah dengan status PNS itu. Ada ahli gizi, akuntan, keamanan, dan lain sebagainya. Bahkan mereka diberi segala satu organisasi, paguyubannya, sehingga tidak semudah itu menggunakan uang negara, karena mereka tuh lepas antara mitra dengan ahli-ahli keuangan yang diwakili oleh negara yang membeli barang tersebut. Jadi kalau memang korupsi itu orang nekat banget. Nah, itu dia pertanyaan. Nah, jadi kita tidak boleh menjelekkan Pak Prabowo karena manfaat terhadap MBG ini sangat besar buat masyarakat. Bayangkan kalau MBG ditutup, investasi terhadap 28.000 dapur yang bukan uang negara itu kemana? Apakah negara mau bertanggung jawab? Mereka adalah orang-orang yang ingin membantu tiang-tiang negara ini untuk memberi makan, tidak melihat kelaparan orang-orang miskin maupun anak yatim atau orang terlantar. Nah itu datanglah Tio hanya mengkomplain gitu. Kalau mau cari-cari kesalahan komplain, apa aja bisa salah gitu. Kita piara ayam, kasih pupuk buat padi. Nanti orang bilang sapi mati. Sapi yang hutan nggak diperhatiin, banyak aja, masih banyak kekurangan. Itulah mereka ini tidak mengerti gitu bahwa kemana arah visi Pak Presiden gitu. Bagi saya, kalau anak dikasih makan siang gratis, tidak ada alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anak. Karena dengan sekolah itu sudah membantu orang tua. Bukan dengan sekolah, dengan makan siang gratis itu sudah membantu orang tua agar tidak lagi pusing untuk mencari makan buat anaknya. Nah, makanya harus diikuti dengan gratis juga sekolahnya, maupun gratis juga kesehatannya. Di luar negeri anggota dewan ada beberapa negara tidak digaji, bahkan hanya digaji biasa. Mereka adalah profesional. Kalau Indonesia dikenal dengan utusan golongan. Nah, kemudian di sana sudah asli gratis segala macam gitu. Bahkan makan juga dapat. Nah, tinggal kemauan daripada masyarakatnya. Susah sekali menyuruh masyarakat sekolah di sekolah semua karena mereka punya kemampuan untuk sekolah di luar negeri. Bahkan mereka kaya juga, itu tidak jadi masalah. Justru itu menjadi lambang kemakmuran, tidak ada korupsi gitu. Bahkan mungkin dapur makin lama makin berkurang. Nah, Indonesia saya berharap juga seperti itu. Nah, sekarang kalau Tio menghina, kemudian ketika dia mengkritik, kemudian membuat satu persamaan, misalnya kalimat suprabodo, Subian tolol. Itu kan kalimat-kalimat yang jelas-jelas anonim daripada nama Pak Prabowo gitu. Nah, dengan gaya keangkuhan kesombongan ya makanya banyak
tokoh masyarakat yang merasa ini anak nggak diajarin orang tuanya. Ini anak adalah orang yang zolim dengan kalimat kata-katanya, tidak Islami banget, tidak Indonesia banget, tidak ketimuran banget gitu. Nah sehingga walaupun delik aduan tersebut hanya boleh presiden, tapi bisa saja semua masyarakat sebagai bentuk sanksi sosial dan polisi tidak boleh menolaknya. Bahwa masyarakat Indonesia terganggu dengan mulut-mulut kotor oleh Tio ini gitu. Yang menjadikan seolah-olah dia gila, orang gila, atau perumpamaan binatang dan lain sebagainya. Karena mereka menyadari, kayak misalnya Farhad Abbas ngomong. Kalau saya ngomong dengan kalimat-kalimat itu mungkin antara orang, antara kawan mungkin sekedar sindiran. Tapi kalau sudah menyangkut kepala negara dengan program yang jelas dan nyata, ya. Bahkan kalau saya sih minta MBG masuk dalam konstitusi supaya jangan diutak-atik dan tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kalau orang-orang yang ilmunya masih belum terlalu tinggi, sebelum jauh kalau berbicara tentang MBG, pasti mereka bilang boros. Loh, memang buang uang, tapi bukan uang yang dibuang, tapi menumbuhkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Jadi Pak Prabowo membangun jiwa mulai dari kecil, dari dalam kandungan ibu-ibu hamil, ya kan, mendapat perbaikan gizi itu gitu. Jadi jangan lagi dikritik. Tapi kan Justru yang perlu dikritik adalah mulut-mulut orang yang ngaku sarjana S2, mengaku ketua BEM, tapi ngomongnya tidak berdebat. Ayo berdebat dengan Farhad Abbas. Dari sisi mana kamu anggap itu kurang dan curang? Dari sisi mana gitu? Pengawasan MBG ini tidak main-main. Bahkan sekarang ketua MBG sampai wakil ketua pun ditangkap oleh Pak Prabowo. Nah kalau mereka udah ditangkap, apalagi? Bahkan saya juga mengawasi. Saya bilang tikus-tikus korupsi di situ ditangkap saja. Tapi semangat nilai daripada kewenangan ya, ini merupakan hak prerogatif presiden dan didukung oleh DPR ya dalam paripurna bahwa MBG itu adalah untuk kemakmuran, ya, termasuk fakir miskin anak terlantar di situ dalam konstitusi. Jadi jangan dikritik dan dipermalukan. Nanti kalau nggak dikasih makan banyak yang mati kelaparan, kalian ejek lagi pemerintah. Dan menurut saya udah benar. Saya tidak peduli dengan bupati atau gubernur terganggu dengan efisiensi dia. Ya, justru saya minta, enggak apa-apa, kalian bekerja aja seperti bagaimana mestinya. Atau memang jadi pejabat itu tidak boleh kaya? Kalau kalian jadi pejabat jadi kaya itu koruptor. Itu koruptor. Bisa dilacak dari mana kekayaannya. Makanya saya bilang, berani nggak pejabat sumpah pocong bahwa dia tidak korupsi atau dia tidak akan korupsi? Nggak ada yang berani. Karena nikmatnya menjadi pejabat itu mendapat uang dan segala fasilitas. Nah kalau sekarang protes, berarti dia memang mencari uang. Tapi kalau dia diam, ya alhamdulillah. Berarti kita telah mendapatkan pejabat-pejabat yang baik, yang tidak mencari uang, tidak mengejar dunia, tapi dia memperbaiki birokrasi dan perizinan maupun tata kelola pemerintahan dengan baik tanpa harus tergantung dari anggaran yang besar. Bahkan bisa mereka melakukan swadaya, pemberdayaan seluruh kepala desa, kan awal pemerintahan dari desa ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi. Nah, kemudian adapun Garda Garda Prabowo melaporkan ya bersama Pak Lukman dan kawan-kawan. Itu saya hadir di situ. Saya adalah termasuk orang yang jatuh hati kepada Pak Presiden dengan ketulusannya ya, yang betul-betul pemikir out of the box, ya, yang menyangkut perut gitu. Karena memang dalam Al-Quran itu kan jelas apa ayatnya itu? Ya, intinya wajib untuk Alladzi aku lupa lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agamamu? Yaitu orang yang melantarkan orang miskin dan membiarkan mereka kelaparan gitu kan. Dan tidak memberi makan orang-orang yang miskin atau orang lapar. Jadi ketika kita menghardik atau memprotes Pak Prabowo yang ingin ngasih makan orang susah, terus dari situ. Itu udah amanah dalam firman Allah ada seperti itu gitu. Makanya yang perlu dicuci adalah mulut dan otak daripada Tio gitu. Makanya banyak yang mendukung saya dan senang gitu. Orang ini kok begitu. Kalau permainan kata, saya ahli kata. Tapi untuk ini saya ingin menyimak gitu. Ternyata terbesit dalam hati saya, ini orang kurang ajar.
dia mengajar keburukan dan dia akan menumbuh dan mendapatkan berbuah keburukan juga. Makanya saya salut dengan orang-orang yang memperhatikan. Memang ketika ditanya Pak Prabowo, itu mau ditangkap, saya dapat informasi. Kapolri minta tanya presiden nggak usah, biarkan aja. Mungkin itu adalah rakyatku yang ilmunya belum sampai ke sana. Tapi Pak Presiden tidak bisa membatasi ketika orang yang sayang cinta pada presiden, pada pemerintah, pada negeri ini menyalurkan aspirasinya melalui laporan hukum. Mereka berbuat kegaduhan, mereka buat ke berita bohong, itu kapan hukum ditegakkan? Kalau ada 10 orang kayak begini, bukan MBG hancur gitu. Dunia ini kan runtuh. Masa orang-orang yang menjolimin di negara tegak hukum Indonesia dibiarkan ada? Nah, itulah menurut saya Tio harus mendapat pelajaran sanksi gitu. Ya, karena ketika berdebat dia hanya menggunakan logika-logika yang sesat, logika-logika yang tidak akurat dan memang ngenyek. Nggak ada yang benar bagi dia gitu. Ya, ini mirip-mirip Roy Suryo, mirip-mirip Dr. Tipa. Hanya mereka menggunakan bahwa mereka benar, mereka tegas, cerdas gitu. Ya, karena lagi seni berbicara tata krama yang baik positif, kalau digunakan secara positif, kalau digunakan negatif seperti ini ya negatif. Nah, oleh karena itu Farhad Abbas sebagai pembela kaum lemah, saya membela MBG, saya membela Pak Prabowo, saya membela bangsa negara ini, dan saya melaporkan Tio. Masalah laporan itu tidak lanjut karena dengan alasan harus laporan presiden, tapi ada pasal-pasal yang membuat kegaduhan, keonaran, itu yang bisa menjerat dia. Nah, sehingga dia kapok. Dan menurut saya untuk segera ditangkap orang seperti ini. Ditangkap, kalau rakyat kecil yang lainnya ditangkap. Ini apa? Dia mahasiswa manusia yang menurut saya mewakili siapa gitu. Ya, karena bagi saya kalau enggak melihat orang terzalim saya tergerak. Tapi melihat Pak Presiden terzalim ini, di situ saya pikir ini orang harus merasakan bahwa banyak banget yang melaporkan kau, banyak banget yang nggak suka gitu. Bagaimana kau memprovokasi orang untuk membenci dan menghina, kalimat-kalimat yang memalukan? Apakah itu diajarkan di sekolah? Apakah itu diajarkan budi pekerti? Tidak, karena ada cara-caranya. Kalau kau tidak setuju dengan undang-undangnya, kau lakukan uji materi konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Kau batalkan itu MBG. Kalau kau punya hak suara, ada komisi 3, komisi 4 ya, itu menyangkut, atau komisi 9 bisa. Atau bisa juga laporkan ke pimpinan DPR, pimpinan partai. Apa dasar sehingga ini adalah dikatakan pemborosan? Oke, Bang, dalam arti keberanian. Kalau Bang beranggapan keberanian dia dalam mengkritik itu, kita berbalik di belakang dia memang ada orang-orang yang mendorong dia nggak sih? Oh, menurut saya dia kurang gaul aja, kurang bergaul. Dia hanya membaca teks buku aja, sehingga kalimat berkata yang mungkin dia ahli berbicara untuk menyerang orang itu saja gitu. Tapi menurut saya kalau mau ya kita berdebat gitu. Nggak ada. Saya paling jago untuk menyudutkan orang gitu. Tapi kalau untuk kalian menyudutkan Pak Jokowi, sejago apapun kalian Pak Prabowo, sejago apapun kalian menjatuhkan Pak Prabowo, saya punya kalimat dan punya peluru untuk melawan mereka, bahwa apa atau langkah Pak Presiden Prabowo ini sangat tepat. Bukan hanya otak dan pemikiran Pak Prabowo, tapi ini otak seluruh anggota dewan, seluruh partai di Indonesia, dan juga anugerah dari Tuhan. Tidak gampang. Kalau Pak Prabowo mau cari uang aja, ini anggaran dialihkan aja untuk pengadaan jalan atau senjata atau alutsista. Mereka bisa dapat uang, tapi tidak. Ini peran masyarakat perlu, peran guru pun, komite sekolah pun bisa mengawasi ini gitu. Ya kan? Karena masyarakat kita belum menyadari untuk membagikan sedikit zakat yang untuk berbagi orang miskin. Oke, negara yang memberi contoh. Tapi kalau nanti masyarakat bisa, udah nggak usah lah, setengah dari penghasilan kami akan kami berikan kepada kami makin miskin kaum sebelahnya gitu. Nah, terlantar. Mungkin tidak akan aja MBG ini. Kalau sekarang ini darurat gitu. Kalau orang darurat di luar sana dikasih perang, dikasih baju perang. Kalau tidak apa-apa, nyawa taruhannya. Kalau kita masa dikasih makan, seolah-olah kita kalah perang, seolah-olah kita akan hancur gara-gara perperangan perut gitu. Nah, di sini saya lihat ini yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka, dan banyak juga pendengar-pendengar yang mendukung. Menurut saya mereka nggak mengerti. Tapi saya tetap membela Pak Prabowo, dan dia harus dipenjara dan ditangkap karena lebih parah daripada kasus ijazah palsu. Ini menyangkut satu kesepakatan visi bangsa
tanggung jawab negara buat masyarakat tiba-tiba dihina, diejek, dipermalukan seperti oleh Tio. Tapi kan anggap ini kan negara adik moras, adik negara yang bisa berpendapat Bang, untuk menguapkan apa yang terjadi di. Silakan berkritik, tidak apa-apa. Bahkan beracara menggugat pun boleh. Bahkan kalau kan laporin ada hakim macam-macam, komisi yudisial pulang dikasih transfer sama negara. Ya kan? Tapi kalau begini menggunakan media sosial dengan kalimat mempermalukan, siapa lagi yang menghormati pemilih? Yang memilih kan bukan keluarganya dengan dia, tapi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kalau pilihan kita dihina sama dia? Kan seperti itu. Betul. Nah, oleh karena itu saya minta agar prosesnya tetap dilanjutkan dan Tio harus mendapat sanksi moral di sini. Masalah nggak P21 nomor 2 deh, atau mungkin setahun ke depan atau 6 bulan ke depan Pak Prabowo yang memberi kuasa kepada kita, kemudian kita melaporkan sama dia, kan tidak apa-apa Pak Prabowo. Akankah terjadi jilid 2 reformasi untuk Reformasi jilid 2 tidak ada, karena Pak Prabowo telah menegakkan hukum, telah diperkuat dengan polisi, KPK dan Kejaksaan Agung. Nah, jadi tidak ada alasan untuk reformasi jilid 2. Yang ada adalah tokoh-tokoh reformasi jilid pertama yang korupsi masuk penjara semua. Yang tidak boleh itu adalah koruptor jilid 2. Nah, koruptor dulu aja, sekarang nggak boleh ada lagi. Karena ini bukan kebangkitan koruptor, tapi kematian koruptor. Jurang kematian koruptor, Pak Prabowo hajar koruptor. Jadi kalau ada yang ngomong reformasi jilid 2, reformasi jilid 2, nggak ada. Semua aspirasi masyarakat itu sudah dipenuhi dan dimasukin. Cuman ada beberapa yang memang harus dikritik, termasuk dalam perintuhan kabinet. Kabinet sekarang nggak ada yang membela Pak Jokowi, nggak ada yang membela Pak Prabowo. Kabinet sekarang semua pada diam, takut serba salah, takut bergerak salah, tidak bergerak salah, makanya diam semua. Makanya saya menyarankan segera ganti Pak Prabowo kabinet yang titipan ini, titipan anu, titipan itu, ya. Karena yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bekerja untuk bangsa dan negara, untuk Pak Prabowo, bukan untuk sesama manusia yang mengatur atau yang punya jasa untuk menjadikan dia ada jabatan. Nah, di sini yang dibutuhkan Pak Prabowo dan loyal kepada rakyat, tapi adalah orang-orang yang baik dan loyal kepada Pak Prabowo untuk membantu bagaimana Pak Prabowo bisa menjalankan tugas dan janjinya untuk melayani rakyat makmur, sejahtera, adil. Oke, jadi abang melihat kritik boleh, tapi kalau untuk membangun boleh, tapi menarasikan dengan rasis juga tidak boleh dan akan kena hukum ya, Bang. Kayak kita lewat depan orang tua harus sopan gitu. Tapi kalau sengak gitu sopan ya nggak apa-apa aja, tapi kan orang lihat gitu. Ya kalau orang emosi, tensi tinggi ya wajar-wajar aja. Biasa orang-orang begitu kena batunya kalau sudah ditangkap, sudah penjara atau dia digituin orang. Oke. Bos, aku mau